Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan Roh Kudus berikan damai sejahtera sukacita. Semua bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini, saudara. Dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, saudara. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Luar biasa. Tema hari ini, saudara, perkara yang besar. Deborah, arti namanya adalah lebah. Deborah adalah seorang nabiah perempuan dan seorang hakim, saudara. Jadi dua jabatan yang dipunyai, dua jabatan yang luar biasa. Tidak sembarangan orang punya dua jabatan sekaligus, saudara. Satu sebagai nabiah, nabi perempuan, dan satu lagi sebagai hakim. Dan kita akan lihat di sini beberapa hal yang indah yang Tuhan berikan kepadanya. Yang pertama, di Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang kelima. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Seorang yang rendah hati, seorang yang apa adanya, terbukti dengan melayani duduk di bawah pohon korma. Setiap hari dia melakukannya, saudara. Pertanyaannya, adakah orang yang mau melayani duduk di bawah pohon korma kepada begitu banyak orang, mendoakan mereka, menjawab masalah mereka, dan memberikan saran, memberikan nasihat, saudara? Biasanya orang inginnya tempatnya bagus, tempatnya nyaman, tempatnya luar biasa. Tapi bagi Deborah, di bawah pohon korma itu tempat yang luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan. Kelebihan Deborah dari orang lain, dia mampu menempatkan diri di tempat yang tidak biasa. Dia mampu menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Yang kedua, dikatakan di sini, di Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Deborah memanggil Barak. Barak ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini adalah tentara yang hebat. Sebut saja sebagai panglima tentara yang hebat. Deborah berani melakukannya. Ini saya mau katakan, ada wibawa dalam dirinya. Ada kuasa Tuhan. Ada karisma. Tidak sembarangan orang bisa memanggil seorang hebat, apalagi dia tentara yang hebat, untuk datang, saudara. Yang ketiga, Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Luar biasa. Deborah langsung memberikan perintah. Ini yang saya sebut perintah dari Tuhan. Jadi Deborah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memanggil Barak dan memberikan perintah kepadanya.
Ini luar biasa, saudara. Ada seorang nabi perempuan, hakim perempuan, memerintahkan seorang panglima tentara. Biasanya kan seorang raja yang bisa memerintahkan seorang panglima atau seorang tentara yang hebat. Tetapi Deborah, dia luar biasa. Dia bukan hakim biasa, tapi dia menjadi hakim yang begitu dihormati, begitu dihargai. Dan mungkin kedudukannya hampir sama dengan raja, saudara. Ini yang saya mau katakan, apa yang dikatakan oleh Deborah didengar oleh Barak. Yang keempat dikatakan di sini, di Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Yang pasti ini bukan perintah sembarangan, ini bukan perintah manusia, apalagi perintah Deborah. Ini pasti perintah Tuhan, saudara, karena isinya begitu luar biasa. Tuhan bukan hanya memberikan perintah, tapi memberikan janjinya. Janjinya dikatakan di sini, di Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ketujuh yang terakhir. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Siapa yang diserahkan, saudara? Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya. Mereka akan diserahkan di sungai Kison. Orangnya disebut. Berapa orang disebut? Begitu banyak orang. Tentara Sisera jumlahnya ribuan, saudara. Lokasinya disebut, yaitu sungai Kison. Di tempat itulah mereka akan diserahkan Tuhan padanya. Artinya mereka akan dikalahkan. Ini yang luar biasa, saudara. Tuhan bukan hanya memberikan perintah, tapi memberikan janji. Seperti baik hari ini kepada kita sekarang, Tuhan bukan hanya memberikan firman-Nya, Tuhan bukan hanya memberikan kata-katanya, Tuhan bukan hanya memberikan suaranya, perintahnya, tetapi janjinya juga. Janjinya itu adalah upah yang besar, saudara. Jadi setiap orang percaya mendapat upah yang besar, upah yang luar biasa, karena dia sudah melakukan semua perintah Tuhan dengan luar biasa, saudara. Jadi, berita yang baik hari ini, lakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saudara. Tuhan akan melakukan janjinya. Itu bagian. Saudara bayangkan, kalau kita baca ayat ini, dengan gampang Tuhan katakan, aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Sepertinya gampang sekali Tuhan melakukannya. Gampang sekali Tuhan menyerahkan musuh orang Israel. Gampang sekali Tuhan menyerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, kepada Barak untuk dikalahkan, saudara. Ini saya mau katakan, Tuhan bukan hanya menunjukkan janjinya, tapi kuasanya. Kalau manusia bilang seperti ini, tidak akan bisa, saudara. Karena manusia tidak punya kekuatan. Sehebat-hebatnya manusia tidak punya kekuatan. Kalau Barak yang mengatakan hal ini, tidak akan bisa. Karena Barak tidak punya kekuatan. Tentaranya tidak bisa menandingi tentara Sisera. Tetapi kalau Tuhan yang katakan, bisa, saudara. Ini saya mau katakan. Beda yang Tuhan katakan dan manusia katakan. Kalau manusia katakan, tidak akan bisa. Tetapi kalau Tuhan katakan, bisa dan terjadi dengan segera. Jadi, dari berita ini kita lihat bahwa Barak hanya disuruh mengikuti apa yang dikatakan Deborah. Lakukan saja. Dan kalau dia melakukannya, dia akan mendapat berkat, dia akan mendapatkan kemenangan, saudara. Tapi lihat di sini, apa yang terjadi? Apakah Barak mampu melakukan perintah Deborah? Kita baca di sini di Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Jawaban yang mengecewakan, saudara. Bagaimana kalau saudara mendapatkan jawaban seperti ini ketika saudara mengajak seseorang untuk ikut? Saudara janji saudara akan memberikan semua fasilitasnya, asal dia mau melakukan tugasnya. Tetapi jawabannya, dia tidak mau. Pasti saudara kecewa.
Ini yang dilakukan Barak, saudara. Dia mengecewakan. Bagaimana mungkin dia katakan, jika engkau turut maju, artinya jika engkau Deborah ikut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau Deborah tidak turut maju, aku pun tidak maju. Pemimpin seperti apa? Seperti ini, saudara. Tentara seperti apa? Seperti ini. Barak seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan keyakinannya, kehilangan kepercayaannya. Sudah jelas dikatakan tadi bahwa Tuhan sendiri yang akan menyerahkan musuhnya kepadanya. Sisera, panglima tentara Yabin, dan semua tentara-tentaranya ke sungai Kishon. Tapi dia tetap tidak percaya. Ini masalahnya, saudara. Ada banyak orang sekalipun sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah didoakan, sudah melayani, sudah memberi yang terbaik, tapi tetap tidak percaya. Ada keraguan di dalam diri. Selalu ada keraguan. Ini yang saya mau katakan, penyakit orang akhir zaman. Ragu-ragu, tidak yakin, tidak percaya penuh pada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Kita lihat lagi di sini. Apa jawaban Deborah ketika mendengar jawaban Barak? Di Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Luar biasa. Jawabannya luar biasa. Sekali lagi, kalau kita lihat di sini, jawaban Deborah seperti menyinggung Barak, seperti menganggap remeh Barak, seperti menganggap bahwa Barak sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada nyalinya, saudara. Lihat, masa dengan perempuan dia bisa kalah? Dengan kata-kata seorang perempuan dia bisa kalah. Deborah katakan di sini, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Jadi hal pertama yang akan dilakukan oleh Deborah, dia ikut, tetapi Barak tidak akan mendapatkan kehormatan. Artinya, kalau musuh itu dikalahkan, dia tidak akan mendapat nama, saudara. Padahal dia ada di sana. Dia memimpin pasukan. Karena dia ragu, dia tidak percaya. Dia minta bantuan Deborah. Jadi yang dapat nama siapa? Deborah yang dapat nama. Yang mendapat penghormatan, Deborah. Sungguh malang nasib Barak, saudara. Tidak mendapat apa-apa. Semua jerih payahnya tidak dilihat Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Sekali lagi, musuhnya akan dikalahkan bukan oleh dia, tapi oleh seorang perempuan. Tambah malu lagi, saudara. Ini saya mau katakan, Barak dipermalukan habis-habisan. Pertama, tidak punya nama, tidak akan mendapat kehormatan sekalipun memimpin pasukan yang begitu besar. Yang kedua, dia tidak akan bisa mengalahkan musuh. Karena yang bisa mengalahkan musuh adalah seorang perempuan. Jadi Tuhan pakai perempuan. Dan perempuan yang lain selain Deborah. Jadi ada dua perempuan di situ yang dipakai Tuhan, saudara. Ini saya mau katakan, satu laki-laki, panglima perang, tentara yang hebat, dikalahkan nyalinya oleh dua orang perempuan. Dikalahkan oleh satu perempuan, saya sudah malunya luar biasa, saudara. Ini dikalahkan dua perempuan, artinya dia begitu tidak berharga, tidak dianggap sama sekali. Dilanjutkan lagi di sini dikatakan, lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Deborah langsung bangun, langsung spontan berangkat, dan Barak mengikutinya. Ini saya mau katakan, Deborah dengan penuh keyakinan melakukannya. Jadi sekarang yang melakukan perintah Tuhan terbalik, saudara. Bukan Barak, tetapi Deborah sendiri yang melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia begitu semangat melakukannya. Ini saya mau katakan, saudara, jadi yang memimpin perang siapa? Yang memimpin perang ternyata adalah Deborah dan bukan Barak. Dari sini Tuhan sudah mengganti dan menurunkan Barak dari pangkatnya, dari sebagai panglima perang, tentara yang hebat, menjadi tentara biasa. Dan siapakah panglima perangnya, saudara? Deborah, panglima perang. Luar biasa. Dari kisah ini kita belajar
Orang yang ragu, orang yang tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan firman Tuhan, tidak akan dapat apa-apa, saudara. Orang yang ragu, orang yang menolak berkat Tuhan, menolak perintah Tuhan, akan dipermalukan. Orang yang ragu, orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat. Hidupnya, hamba hidupnya tidak akan menjadi berkat, saudara. Hari ini, Tuhan ingin pakai setiap kita menjadi alat yang luar biasa. Asal tidak ada keraguan, asal tidak ada kebimbangan, tetap yakin dan percaya. Tetap andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat setiap orang, setiap mata, setiap yang mengikuti firman Tuhan hari ini. Tuhan menjamahnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan memakainya dengan luar biasa. Tuhan singkirkan semua keraguan, semua yang membuat mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Jadikan mereka alat Tuhan yang luar biasa, alat Tuhan yang hebat, yang mampu respon dan mampu melakukan perintah Tuhan dengan begitu luar biasa. Karena perintah Tuhan mengandung janji, perintah Tuhan mengandung berkat, perintah Tuhan mengandung mujizat yang luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih, dengan luar biasa, memakainya, memberkatinya, menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.